Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, dari sekian lama aku belum share juga video belanja mingguan. Hari ini aku share kembali karena memang minggu-minggu kemarin itu kan libur anak-anak sekolah. Jadi akunya itu nggak nentu, kadang di rumah yang baru, kadang kembali ke rumah yang lama. Nah, kalau misalkan anak-anak udah masuk sekolah, pastinya aku tuh menetap kembali di rumah yang lama. Dan tentunya sekarang tuh melanjutkan kembali jadwal-jadwal. Ada jadwal harian ya, kayak beres-beres, masak kayak gitu. Kemudian ada juga jadwal mingguan. Belanja mingguan ini termasuk dari jadwal mingguan. Jadi 10 hari kembali aku membeli sayur-sayuran ini. Nah, kemudian ada juga jadwal bulanan kayak belanja untuk keperluan sabun dan sebagainya. Nah, ini adalah jadwal belanja aku dalam 1 bulan itu 3 kali alias 10 hari sekali ya teman-teman. Makanya untuk mendapatkan sayuran yang segar kita harus benar-benar bisa memilihnya. Ini aku pilih-pilih yang masih segar aja. Pokoknya kita jangan dipilihin sama tukang dagangnya, kita harus milih sendiri. Kalau di pasar bebas ya kita milih kayak gini, soalnya belum dikantongin. Kalau di tukang sayur yang di motor itu kadang-kadang udah dikantongin ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa memilih mana yang segar atau yang udah busuk. Nah, ini untuk tomat ternyata memang harganya sekarang tuh lagi mahal di tempat aku. Gimana nih di tempat teman-teman? Apakah lagi mahal? Nah, kalau misalkan cabai cengek kayak gini, ini termasuk murah ya teman-teman. Yang ini juga aku pilih masih murah, katanya udah turun harganya. Tapi kalau yang cabai yang besar itu yang keriting, pokoknya cabai yang besar ini kan kalau tempat aku namanya cengek. Nah, kalau yang panjang-panjang besar itu namanya cabai. Kalau cabai harganya masih tinggi katanya. Tapi sekarang tuh yang primadonanya yang paling mahal tuh tomat. Yang biasa harganya itu cuma 12.000 per kilo, sekarang tuh udah nyampe ke 25.000 per kilo. Nah, untuk bawang putih kayaknya masih biasa ya teman-teman, seperti minggu-minggu kemarin aja. Nah, ini aku pilih ternyata memang nggak ada bawang merah yang lumayan gede-gede gitu. Padahal kalau misalkan untuk diiris-iris kan kita pengennya yang gede ya. Kalau yang kecil-kecil tuh ngirisnya agak sedikit susah. Nah, ini aku pilih juga untuk stok kacang merah. Biasanya ini tuh dibikin sayur asem. Kacang merah aja ya teman-teman, nggak usah dicampur sama yang lain-lain, itu udah enak banget, rasanya beda. Kalau aku tuh paling suka kacang merah ini sama tempe gitu ya teman-teman. Tempenya digoreng biasa, nggak usah dibacem-bacem, itu nikmat banget. Di seberang pasar ini adalah tempat pelelangan ikan di Palabuhan Ratu. Kalau misalkan orang Palabuhan Ratu kayak aku deket pantai, langsung aja belanjanya ke sini ya teman-teman, deket laut. Nah, ini ada banyak ikan di sini. Cuma tadi aku nge-videonya sedikit ya teman-teman. Aku beli cumi. Kalau biasanya kita beli di pedagang-pedagang yang dibawa ke rumah-rumah itu hampir 80.000 sekilo. Kalau ini cuma 40.000. Ternyata mungkin lagi banyak ya. Alhamdulillah ini udah sampai rumah. Dan di rumah ada suami, ada anak-anak juga. Jadi pintunya itu nggak ditutup kalau ada suami ya teman-teman. Kalau aku ada di rumah biasanya walaupun di dapur itu pintu depan tuh suka ditutup, takut ada orang masuk. Kalau suami enggak, katanya biar udaranya itu pada masuk. Nah, ini udah aku keluarin semuanya ya teman-teman. Nah, ini kantongnya tuh sayang banget soalnya ini kantong masih bersih. Biasanya kantongnya itu suka jelek. Nah, sekarang kantongnya masih bagus, makanya aku mau lipat aja ditaruh di laci. Nah, kantong ini sangat berguna untuk sampah. Langsung aja kita ke proses penyimpanan. Ini nyimpannya karena untuk 10 hari, jadi kita harus benar-benar nyimpannya itu tepat gitu ya teman-teman. Aku masukin ke dalam wadah yang kedap udara yang dilapisi dengan tisu. Tisunya ini tuh awet banget. Aku beli itu udah sekitar 4 bulan yang lalu ya teman-teman. Waktu itu ada promo gitu, jadi beli berapa ada gratisnya
awetnya gitu, makanya aku beli banyak. Nah sekarang tuh belum habis-habis juga, alhamdulillah. Ternyata irit juga ini menggunakan tisu yang dapur, bukan tisu yang untuk muka ya, tapi tisu yang untuk dapur. Waktu dulu aku juga memang suka pakai tisu apa aja yang penting bisa menyerap airnya. Nah ternyata lebih boros karena harganya juga pun lebih mahal, tapi kalau ini harganya pun lebih murah gitu teman-teman. Nah ini cara aku menyimpannya. Jadi sekali lagi caranya ini untuk teman-teman yang masih baru nonton channel YouTube aku, mungkin ini satu ilmu ya. Tapi kalau yang udah sering nonton kayaknya udah bisa. Nah, jadi kalau cara aku menyimpan sayuran di kulkas supaya awet itu, masukin ke dalam wadah yang kedap udara, dilapisi sama tisu, dan sayurnya itu jangan dicuci dulu. Jadi kalau ada kotorannya kita buang-buang aja kotorannya itu. Jadi jangan dicuci dulu, itu biasanya awet sampai 2 minggu pun masih bagus ya teman-teman. Tapi tergantung juga sayurannya. Kalau misalkan jamur itu palingan 1 hari atau 2 hari. Kalau misalkan sayuran kayak timun, terus jagung, kol, terus wortel itu awet, cabai juga sama, tomat juga sama, itu awet ya. Kalau sayur-sayuran yang hijau kayak kangkung, bayam itu biasanya 3 hari atau 4 hari maksimalnya. Nah ini kalau untuk kacang panjang lumayan lama juga ya teman-teman, bisa disimpan 2 minggu loh di kulkas. Asal jangan dipotong-potong aja, kita potong menyesuaikan sama wadah aja. Jadi jangan dipotong kecil-kecil kalau misalkan pemakaiannya untuk jangka panjang. Nah ini ada beberapa memang yang aku potong-potong itu. Kalau yang dipotong-potong kecil itu memang untuk segera dimasak. Tapi kalau yang agak lama kayak model bawang daun ini ya teman-teman, ini tuh kotor banget, dari akar-akarnya itu masih ada tanahnya. Nah ini aku buang-buang aja tanahnya sama daun-daun yang udah layunya. Setelah itu aku potong memanjang aja, menyesuaikan dengan wadah, dan ini bisa bertahan sampai 2 minggu juga sama ya teman-teman. Asalkan kalau aku itu pakainya daunnya dulu, jadi kalau yang batangnya itu belakangan. Yang batang lebih awet ya dibanding dengan yang daunnya. Nah ini untuk toge bisa dikasih air atau tidak, itu terserah aja ya. Aku pernah menggunakan air, itu juga awet, cuma kita harus sering menggantinya. Nah untuk toge ini jangan lama-lama juga ya teman-teman, palingan 2 hari udah kita masak. Nah ini untuk kacang merah, karena memang aku tuh dikasih kacang sama tetangga, itu ada 2 wadah yang warna ada item-itemnya, itu juga enak ya teman-teman kalau misalkan kita sayur asam. Nah makanya yang aku beli di pasar tadi tuh aku taruh begitu aja utuh, jadi biar lebih awet gitu. Nah kalau misalkan udah dibuka dari cangkangnya itu biasanya nggak terlalu awet. Jadi kalau kita pengen sayurannya itu agak sedikit lama di dalam kulkas, dibiarkan utuh aja ya teman-teman. Nah ini dia tadi tidak aku perlihatkan mencuci cumi sama ikannya, jadi udah keburu aku cuci, kemudian aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Itu ikannya ya teman-teman. Aku beli ikan sama cumi, cuma nggak beli ayam karena memang tadi tuh beli nugget. Kalau misalkan ada nugget ya pengganti ayam aja. Nanti kalau misalkan butuh ayam tinggal beli langsung aja, karena memang nggak terlalu jauh dari rumah ke pasar, itu ya palingan 10 menit. Yang aku rasakan banyak banget manfaatnya ketika kita belanja 10 hari sekali. Yang pertama tentu saja itu bisa menghemat energi ya teman-teman, hemat uang juga, jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi. Nah ngomong-ngomong ini tuh belanjaan aku habis tadi tuh untuk sayur-sayuran itu aku habisin 160 ribuan. Nah untuk ikan aku beli tadi tuh 100 ribu ya teman-teman, 80 ribu untuk cumi aku beli 2 kilo, dan untuk ikannya itu ada 1 kilo lebih gitu ya teman-teman, jadi ada 20 ribu.
Nah, jadinya 100.000, 260.000 berarti tambah nugget. Di jumlah-jumlah semuanya itu hampir 300 ribuan gitulah. Nah, ini seperti biasa kalau misalkan jadwalnya untuk belanja mingguan 10 hari sekali, aku juga jadwal untuk membersihkan kulkas. Ini kulkas yang udah lama banget, udah 2 minggu kayaknya tidak aku bersihkan. Nah, ini dia keadaan kulkasnya. Jadi palingan ada kue anak-anak itu di dalamnya. Jadi remahan-remahannya itu yang mungkin tertinggal. Kalau untuk sayur-sayuran kan ada wadahnya gitu ya teman-teman, jadi nggak bakalan kotor ke mana-mana. Nah, alhamdulillah kalau misalkan untuk kulkas aku tuh cuma dilap-lap biasa aja, itu nggak perlu menggunakan sabun atau apa, pokoknya udah langsung bersih. Nah, ini aku masukkan ya teman-teman, wadah yang sebanyak ini tuh bisa muat walaupun kulkasnya kecil. Jadi caranya itu aku tumpuk, yang bagian bawah itu ada 2 lapis yang aku tumpuk-tumpuk, berarti yang paling bawah itu semuanya ada 6 wadah, kemudian yang bagian tengah itu ada 3 wadah. Nah, kemudian bagian atas, yang bagian bawahnya pun semua aku isi ya teman-teman. Alhamdulillah kalau misalkan udah seperti ini tuh jadi lebih rapi, lebih awet juga. Kalau misalkan anak-anak udah masuk kembali sekolah, ibunya pun berasa masuk kembali gitu ya teman-teman. Jadi jadwal kita tuh berasa padat banget, terutama di pagi hari. Karena kalau musim libur kan anak-anak tuh sarapannya kapan aja gitu, nggak harus di jam 7 pagi atau jam 7 kurang. Tapi kalau udah masuk sekolah jam setengah 7 itu sarapan harus udah ada. Kalau misalkan nggak sarapan, takutnya mereka itu jajan sembarangan gitu ya teman-teman. Namanya anak-anak pasti sarapannya itu harus dipaksa-paksa gitu, walaupun cuma beberapa suap, tapi yang penting udah ada masuk gitu. Kalau orang tua dulu pagi-pagi ya harus gitu makan nasi. Nah, kalau sekarang tuh nggak terlalu aku kasih nasi juga. Anak-anak sekarang tuh nggak suka mungkin ya teman-teman. Mereka itu pengennya ya kayak yang ringan-ringan aja gitu. Mereka sih sebenarnya anak aku lebih suka sama buah-buahan ketimbang sama makanan yang berat-berat atau kue-kue kayak gitu, mereka nggak terlalu suka gitu ya teman-teman. Nah, bersyukur sih mereka sukanya buah-buahan, tapi tetap aja kalau pagi hari aku siapin makanan yang agak sedikit berat. Nah, ini untuk cuminya aku masak. Kebetulan anak aku itu paling suka banget cumi-cumi yang dimasak hitam. Jadi ketika membersihkan si tintanya itu jangan dibuang ya teman-teman, supaya nanti ada hitam-hitamnya. Nah, ini tinta hitamnya itu justru makin membuat cuminya itu lezat gitu, kayak saus gitu ya teman-teman. Kalau kita kan menggunakan saus merah, tapi ini sausnya hitam. Nah, ini dia cumi saus hitamnya udah mateng ala kadarnya ya. Nah, ini lanjut mau bikin martabak telur menggunakan kulit lumpia. Tadi aku beli kulit lumpianya, jadi langsung aja aku masak. Soalnya kulit lumpia itu kalau misalkan kita taruh di kulkas nanti mengeras, ditaruh di luar pun jadi mengeras kalau lama kelamaan. Mendingan langsung aja kita gunakan ya teman-teman kulit lumpia ini. Nah, ini untuk dalamannya aku menggunakan 2 telur tambah tahu gitu ya teman-teman. Enak banget walaupun misalkan pakai tahu, biasanya kan telur semua ya, kalau ini menggunakan tahu agak ngirit-ngirit juga sih. Jadi biar enggak terlalu banyak telurnya, kita campurin tahunya itu enggak banyak, cuma 1 aja. Untuk sayurannya ada wortel, ada juga kol ya teman-teman. Jadi kan anak-anak itu enggak suka sayuran yang kelihatan sayurnya. Kalau kayak gini tuh nggak kelihatan sayurnya, padahal ada itu, ada wortel, ada kol juga di situ. Nah, kalau misalkan kolnya kelihatan banget itu kol, misalkan direbus atau wortel direbus, itu mereka nggak suka. Nah, ini dia udah dalam proses pelipatan. Nah, biar nempel seperti biasa aku gunakan tepung terigu yang udah dicairin gitu ya, itu lemnya.
Ya mungkin teman-teman juga udah pernah tahu kali ya. Takutnya yang nanya ini dioles-oles apa gitu. Nah itu dioles sama tepung yang udah dikasih air. Itu kayak lem gitu ya. Nah ini walaupun nggak rapi-rapi amat, yang penting bisa ketutup aja. Nah ini dia udah matangnya, alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun sederhana tapi nikmat banget kalau misalkan yang masak itu ibunya dan yang muji juga anaknya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.